Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan, semoga selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia memang betul kita semua adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Akan tetapi di antara kita tidaklah ada yang paling sempurna, tidaklah ada yang paling utama. Karena kita semua ini adalah makhluk yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam, yakni semua manusia, khata'un, pasti pernah berbuat salah dan dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah dan pernah berbuat dosa adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, jikalau memang kita bukanlah makhluk yang sempurna, jikalau kita bukanlah makhluk yang paling utama di antara makhluk yang lain, maka hendaklah kita senantiasa untuk bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat ini artinya adalah kembali kepada Allah, merujuk kepada Allah. Kalau dalam kehidupan ini kita sering melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, sering melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka bertaubat adalah kita kembali kepada perbuatan yang seharusnya kita lakukan dan demi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Bertaubatlah kalian semua, kata Nabi, qabla an tamutu, sebelum kita semua meninggal, sebelum kita semua wafat, karena sesungguhnya Allah Maha menerima taubat kita semua. Jadi selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernafas, kita bertaubat meminta ampun kepada Allah, maka pastilah Allah mau menerima taubat kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Akan tetapi ada beberapa pokok penting yang harus kita ingat, yang harus kita catat apabila kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, syurutut taubati salasatun. Syarat-syarat orang yang bertaubat itu ada 3. Jadi syarat apabila kita ingin bertaubat kepada Allah itu ada 3 syarat. Awaluha, yang pertama, an-nadamu ala ma'amina minal mukhalafat. Kita menyesal terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, menyesal terhadap perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan keji yang telah kita lakukan. Itu syarat yang pertama. Wathani, dan yang kedua, tarkuz zallat fi jami'il halat wasa'at. Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang hina, fi jami'il halat wal wasa'at. Meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang hina di dalam segala keadaan dan segala waktu, kapanpun dan dimanapun. Kalau kita mau bertobat, maka perbuatan-perbuatan yang jelek wajib kita tinggalkan. Wasalisu, dan yang ketiga, syarat orang yang bertaubat adalah al-azmu ala alla ya'ud ila mithli ma karafa minal ma'asi wal khati'at. Berjanji atau berniat agar tidak kembali kepada perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan dosa. Kita sudah taubat, maka
perkara-perkara yang kemarin kita lakukan, berupa itu kemaksiatan, berupa itu kemungkaran, berupa itu perbuatan-perbuatan yang jelek yang mengundang murka Allah, maka kalau kita sudah bertobat, hendaklah kita berniat dan kita berjanji agar senantiasa untuk tidak mengulangi lagi. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan salah dan perbuatan-perbuatan dosa. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan, mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan badan yang sehat, umur yang panjang, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa kita, agar nanti kita bisa menghadap Allah dalam keadaan bersih dari segala dosa dan amal-amal buruk kita yang akan dihadapkan